Hadratul Mukarramin, para ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah yang kami muliakan dan kami hormati, terkhusus kepada guru kami, pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ulum beserta seluruh keluarga yang kami hormati, Ustadz Muhammad Syarif, Ustadz Ahmad Khairi beserta orang tua kami, sahibul hajah Bapak Hawani dan Bapak Marsum. Yang kami hormati segenap para ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nurul Ulum. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua beruntung dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun makhluk yang memiliki di dunia ini kepunyaan sejati, pemilik sejati, hakikat kepemilikan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha khalaq badi'us samawati wal ard wa ma bainahuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, bumi, dan apapun yang ada di antaranya. Oleh karena itu, kita dianjurkan ketika kita mau memulai satu pekerjaan baik, maka kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jika milik orang lain, milik teman kita, milik tetangga kita, kita ambil tanpa pamit, itu namanya pencuri. Ya, ada yang bilang pencuri katanya. Kenapa? Karena itu bukan hak kita. Tetapi kalau kita pamit dan diizinkan oleh pemiliknya, maka itu orang yang sopan, yang benar. Lah, oleh karena itu kita dianjurkan senantiasa izin kepada pemiliknya. Ketika kita ingin makan, kita berminta izin Bismillahirrahmanirrahim, karena pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau minum, kita minta izin Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak dengan kejelekan. Kenapa demikian? Karena kejelekan itu yang melarang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah dilarang. Bagaimana mungkin kamu meminta izin untuk melakukan yang dilarang? Sehingga nanti para jamaah sekalian terasa kalau mau makan kita dianjurkan berdoa, karena pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau minum kita dianjurkan berdoa, karena pemilik sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau ingin melakukan kebaikan apapun, kita dianjurkan berdoa, karena yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat keselamatan hanyalah Allah. Orang mungkin bisa berhati-hati pakai kendaraan, jalan hati-hati, pakai motor hati-hati, motornya bagus, orangnya pandai pakai motor, jalannya bagus, pelan-pelan, hati-hati, dan selamat. Apakah keselamatan tidak ada campur tangan dari Allah? Tidak. Hakikat keselamatan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh Anda hati-hati, boleh Anda pandai, boleh Anda pakai kendaraan itu di jalan yang baik, tapi Anda tidak ikut mengendalikan yang lain. Bisa saja di depan Anda ada kontainer lewat, jatuh, kemudian menabrak kita. Baknya jatuh, nabrak kita, pengen mati. Bisa saja kemudian likuifaksi, seperti bumi ini bergerak, melumer, bisa terjadi. Atau ada batu besar seperti kejadian di India, lewat di samping gunung, sedang happy-happy dengan pacarnya, ternyata batu yang sangat besar itu jatuh menimpa mobilnya dan dua-duanya berangkat. Lah, artinya kalau demikian, keselamatan hanyalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu permulaan, dasar-dasar, sehingga setiap apapun nanti yang kita kerjakan, kita bisa mengangan-angan, kita bisa mengira, oh caranya begini, dari hal sepele. Bahkan sesungguhnya Allah sangat ridho, ya, innallaha la yarda, sangat ridho kepada siapa? Kepada orang yang setiap makan sesuatu, setiap makan, setiap minum, dia selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bersyukur. Ibarat kita, kalau kita punya anak, walaupun dia itu kaya raya, walaupun dia itu cantik atau tampan, kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada orang tuanya, yang ada hanya keluh kesah, maka orang tua tersebut akan tidak suka, orang tersebut tidak senang kepada anaknya. Nah, itulah gambaran gampang, gambaran ringan untuk para ibu-ibu sekalian. Malam yashkurin nas, malam yashkur biwujudin ni'am. Siapa orang yang tak mau mensyukuri dengan nikmat yang ada, dikasih otak normal, dikasih dua tangan, hidup dalam keadaan Islam, masih bisa kerja walaupun hasilnya mungkin tidak memuaskan bagi nafsunya. Semua pemberian Allah, kalau tidak disyukuri, maka arrafaha bifaqdi wujudin ni'am, maka akan Allah paksa orang yang selalu tidak bersyukur itu dengan kenal bahwa yang ada itu penting, maksudnya dengan mencabut nikmat-nikmat tersebut, dicabut oleh Allah.
ngeluh siang malam, jualan ndak laku, ini hasilnya ndak banyak, susahnya luar biasa. Akhirnya oleh Allah tidak dikasih pekerjaan gara-gara selalu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu diantaranya, banyak lagi, tetapi itu sebagai gambaran. Punya suami ngeluh, suami saya kuat makan, cari duit tak pandai. Ya wajar lah, kalau suaminya masih muda, saya bilang ya kuat makan. Yang enggak kuat makan, kamu kawin sama seorang laki-laki yang udah umur 80 tahun. Itu makannya enggak banyak, makanya sedikit itu. Lah, itu namanya enggak pandai bersyukur. Ya. Padahal dengan adanya pasangan kita, kalau suami punya istri, kalau laki-laki ada istrinya, kalau perempuan ada suaminya, itu sudah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga, kita rawat, kita syukuri. Ya, dan itu memang sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Itu sesuai, dan kita terima saja. Ya, seperti itu. Jadi merawat sesuatu yang diberikan Allah dengan bersyukur. Bersyukur bagaimana? Pertama, janganlah selalu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan Anda lupa mengucapkan alhamdulillah. Itu yang pertama. Dengan hati juga sama, hati kita merasa puas karena kita diajarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Lah itu raditu billahi rabba, saya ridho bertuhankan Allah. Artinya ridho itu Anda harus puas dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puas, tidak selalu komplain, itu tandanya puas. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menggolimi siapapun. Tidak pernah menggolimi siapapun. Yang zalim, yang tidak benar adalah kita sendiri. Ada orang sakit begitu tua, stroke. Mungkin dia di masa mudanya tidak menjaga makanan, apapun dilahap, kalau makan sampai berlebihan, atau mungkin dia tidak pernah olahraga. Banyak hal-hal yang kemudian efeknya tidak baik kepada kita. Ada orang melarat luar biasa sampai tidak ada yang mau dimakan. Ya mungkin karena dulu dia tidak suka nabung, karena dulu dia tidak kerja keras. Nah, seperti itu. Makanya diajarkan oleh Allah, qul, ucapkanlah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami menzalimi kami sendiri. Jadi kita sendiri yang zalim ke kita sendiri. Bukan Allah yang zalim, tetapi kita yang zalim. Nah, seperti itu. Karena Allah memberikan urusan dunia kepada siapapun, baik itu orang kafir atau itu orang Islam. Orang Islam yang taat bisa kaya, tapi orang kafir pun yang giat bekerja bisa kaya. Orang Islam yang taat bisa sehat, jarang sakit. Orang fasik pun kalau dia menjaga kesehatan, dia sehat, jarang sakit.
Itu sama, karena itu hanyalah urusan dunia. Tapi tidak dengan urusan akhirat. Hidayah tidak siapapun, tidak semua orang mendapat hidayah. Bahkan kekasih tercintanya Allah, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai menangis mohon kepada Allah agar Abu Thalib, paman pembelanya, pejuangnya, ya, itu diberikan hidayah oleh Allah. Tapi jawaban Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu suka, tetapi aku, kata Allah, yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang aku kehendaki. Oleh karena itu, ketika kita hidup dalam keadaan Islam saja, tangannya tidak ada, kakinya putus, matanya buta, itu merupakan nikmat yang lebih agung daripada kita punya seluruh isi dunia ini, tapi kita tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ini tidak lebih hanyalah 8 detik perbandingannya, tidak lebih, ya. Begitu kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan memasuki fase yang kekal abadi. Kekal yang ada di dalam neraka orang-orang kafir, abadal abidin, selama-lamanya tidak akan pernah keluar dari neraka dan tidak akan pernah berhenti siksaan tersebut. Begitupun kita, ketika kita nanti oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, kita akan kekal dengan segala kenikmatannya. Oleh karena itu, ya, ketika kita hidup di dunia ini, fastabiqul khairat, berlomba-lomba beramal soleh, berlomba-lomba berbuat baik. Yakin bahwa setiap kebaikan itu ada tulisannya masing-masing. Tidak perlu dipuji orang, tidak perlu dibanggakan orang, dipuji orang. Kalau Anda punya hutang tidak lunas, harus dibayar. Kalau Anda lapar tidak kenyang, harus makan, walaupun Anda disanjung setinggi langit. Walaupun direndahkan orang, tapi Anda dalam posisi benar. Dilecehkan orang, tapi Anda dalam kondisi benar, ala tariqil haq, Anda tidak akan terhina. Anda tidak akan menjadi orang rendah, orang yang hina dina, karena Anda berada dalam kebenaran. Kita tinggalkan, kita perlahan berbuat, kita niatnya saya ambil nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap perbuatan, sehingga dengan demikian nanti begitu kita berbuat baik, kita tidak peduli kepada siapa, seperti apa status orang yang kita berbuat baik tersebut. Walaupun suami ibu-ibu kurang soleh, walaupun suami ibu-ibu mungkin tak terlalu sopan kalau ngomong, tapi ibu tetap mau berbuat soleh, berbuat baik, karena satu keyakinan dalam hati, amal saya nanti akan saya ambil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak perlu dibalas, tidak penting dibalas oleh sesama makhluk. Tapi kalau ada orang membalas kebaikan orang lain, itu namanya orang yang pandai bersyukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Orang yang tak mau berterima kasih kepada sesama makhluk, ditolong orang tidak mau berterima kasih, dibantu orang tidak mau berterima kasih, alasannya semua dari Allah, semuanya milik Allah, saya tidak perlu terima kasih kepada dia karena hakikatnya milik Allah. Itu namanya orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak wajib berterima kasih kepada orang tua. Wajib. Ketika seorang anak datang, seorang anak datang mengadukan perkaranya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayah saya memiliki akhlak yang tidak baik. Dia suka mengambil uang saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, panggil ayahnya. Begitu dipanggil, ditanya, apa benar apa yang dikatakan anakmu? Benar ya Rasulullah. Tapi kata dia, dulu aku sehat, aku piara dia. Dulu ya Rasulullah, aku jaya, anak saya biayai, saya bantu, saya perjuangkan, saya usahakan. Tapi sekarang begitu saya sudah lemah, saya sudah tidak berdaya ya Rasulullah, saya direndahkan, saya tidak diurus. Kata Rasulullah, demi Allah, seluruh makhluk itu menangis karena mendengar keluhan orang tua. Oleh karena itu, anak, ya, kata Rasulullah, hak kamu adalah hak orang tuamu. Milik kamu adalah milik orang tuamu. Oleh karena itu, mari mumpung kita masih hidup, kita masih bisa beramal soleh sebelum ajal sudah ada di tenggorokan, maka kita segeralah beramal soleh, terutama kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Orang yang tidak berjasa kepada kita itu belakangan. Yang paling penting kamu habiskan tenaga, habiskan waktu, berjuang, membina, menjaga kepada orang yang paling berjasa kepada kamu. Bukan kepada orang yang karena surbannya 10, oh ini keturunan Raden, ini orang mulia, tidak ada efeknya sama kamu kalau dia tidak berjasa sama kamu. Tapi ketika kita berbuat untuk orang yang berjasa kepada kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang-orang yang menolong kita, itu anjuran agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari mumpung kita masih dalam keadaan sehat, ya, kita senantiasa berjuang, berusaha, berupaya untuk mengabdi kepada pemilik segalanya. Memang boleh orang beramal agar ingin masuk surga, itu boleh, walaupun itu derajatnya rendah. Tetapi yang paling penting, yang harus ditancapkan oleh kita hanya mengabdi kepada pemilik segalanya, pemilik akhirat, pemilik dunia, pemilik surga, pemilik neraka, pemilik segalanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengabdi saja. Kalau ada orang tua yang sayang kepada anaknya, tidak akan diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Pasti yang terbaik yang akan diberikan. Ya. Tapi kalau ada seorang anak, yang penting saya dapat warisan orang tua, mau orang tua gimana saya tidak peduli, yang penting saya dapat warisan, itu namanya kurang sopan. Tidak benar. Ya, yang terpenting kita adalah beramal soleh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang beramal soleh nanti akan dia temui di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang beramal jelek, yang berbuat buruk, yang tidak sampai dimaafkan oleh Allah, maka dia pun akan menemukan keburukannya nanti di hari pembalasan. Oleh karena itu, mari ya, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bertentangan dengan syariat, kita syukuri, alhamdulillah. Makanya ngaji begini Bu, santai Bu. Kalau ke saya yang mau tidur, tidur. Dapat pahala Pak Ustaz? Dapat. Sama Pak Ustaz? Sama dengan yang tak tidur. Hadisnya ada, lengkap sama Qur'annya, bukan hadisnya saja. Tetapi bedanya ada, yang tak tidur dapat ilmu. Kalau yang tidur cuma dapat pahala. Kalau yang bangun dapat ilmu dan dapat pahala. Kalau yang tidur dapat pahala saja, ilmunya tidak dapat. Ya seperti itu. Jadi tapi kalau bisa ketika kita ada kajian ilmu, kita dengarkan walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sebentar, walaupun ilmunya hanya satu, simpan di diri kita. Nanti minggu depan lagi simpan lagi. Ya, sedikit kata pepatah, sedikit demi sedikit. Lanjutnya apa Bu? Lama-lama menjadi bukit. Nah itu. Nah, kemudian beramal. Tidak mesti orang beramal itu nunggu kaya. Jangan. Kalau ada orang nunggu kaya baru beramal, maka orang itu tidak akan beramal. Ya. Jadi masih kecil, masih sekarang kita beramal walaupun dengan ukuran kita. Kalau cicak mengeluarkan telur seukuran cicak. Kalau buaya mengeluarkan telur seukuran buaya. Jangan terbalik. Yang cicak mau telur seperti telur buaya, yang buaya telurnya kayak cicak. Kaya luar biasa. Kalau ada sumbangan, nyumbangnya 2.000. Gimana itu? Ya, itu namanya buaya telur cicak. Ya, ada juga orang melarat luar biasa. Saking kepingin dibanggakan, nyumbangnya banyak. Itu namanya cicak mau telur seperti telur buaya. Ya nggak bisa. Sesuai ukuran. Begitu. Adzan, kalau adzan tolong. Adzan ya, jangan lama-lama. Nanti kebanyakan ilmunya tidak masuk. Jadi hari ini saya dengan informasi cucunya Pak Hawani. Tuh. Oh cicinya. Alhamdulillah, berarti udah sepuh Pak Hawani. Panjang umur ya Allah. Mudah-mudahan sisa umurnya barakah. Saya hanya bisa mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan barokahnya pengajian ini. Siapa namanya? Kok pendek benar? Oh, panggil Maulana. Mudah-mudahan oleh Allah dengan barokahnya majelis yang barokah ini, Maulana bin Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur yang barokah. Amin. Dijadikan anak yang soleh, dijadikan orang yang termasuk golongan orang-orang yang berilmu. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir, Maulana dan orang tuanya juga mudah-mudahan oleh Allah diberi keberuntungan dari dunia sampai akhirat.
Mari kita berdoa bersama-sama untuk keseluruhan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kasih sayang-Mu kepada umatnya Nabi Muhammad. Berilah pertolongan-Mu kepada umat Nabi Muhammad. Berilah keselamatan kepada umat Nabi Muhammad. Ampunilah ya Allah dosa-dosanya seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعلنا ومعلمنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا وتلاميذنا من أوليائك المقربين، من عبادك الصالحين، من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجتنا إليك كثير، حاجتنا إليك كثير يا الله، وأنت عالم بها وبصير، إنك ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah zat yang tidak membutuhkan rincian dan penjelasan. Sesungguhnya kebutuhan kami kepada Engkau ya Allah sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak, dan Engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha melihat. Engkau adalah zat yang maha kuasa atas segalanya. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.